Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan saya di mata pelajaran Matematika kelas 6 MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang tahun pelajaran 2020/2021. Kali ini untuk pertemuan yang ke-6 kita akan membahas tentang tetap bab 2, yakni operasi hitung bilangan pecahan, cuma dalam bahasan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah anak-anak semuanya berdoa dulu, semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat barokah sebesar-besarnya kepada kita semuanya, dan anak-anak mudah paham dan tidak lupa dengan pembelajaran matematika. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum mata pelajaran matematika kelas 6 kita mulai, terlebih dahulu silakan dibuka LKS matematikanya sambil ditemani teh hangat di pagi yang cerah ini. Baik anak-anak, pertama anak-anak sekarang kita akan mengingat penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Saya kira ini hanya materi mengingat saja, karena di kelas 4 dan kelas 5 dulu sampai semuanya sudah diajarkan tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa itu? Pecahan biasa itu apa? Pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ingat semuanya ya, pembilang itu yang di atas dan penyebut ada di bawah. Nah, bagaimana yang pertama sekarang? Jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, berarti bilangan yang ada di bawah itu sama. Contohnya bagaimana? Nah, sekarang Bapak kasih contoh 1/5 ditambah 2/5. Yang ini pembilangnya adalah 1, sedangkan penyebutnya 5. Ditambah 2/5, pembilangnya 2, penyebutnya 5. Berarti dua pecahan ini memiliki penyebut yang sama. Maka kalau menjumlahkan, jumlahkan pembilangnya saja, yakni 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lah yang bawah penyebut ini tidak usah dijumlahkan. Ingat, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian penyebutnya tetap menjadi 5. Sekarang bagaimana jika penyebutnya berbeda atau tidak sama? Contohnya 4/5 ditambah 1/2. Pecahan yang pertama pembilangnya 4, penyebutnya 5. Kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya 1, penyebutnya 2. Lah ini berbeda antara 5 dengan 2. Maka sampean harus mengingat mata pelajaran matematika kelas 4, yakni materi KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Dari 5 dan 2 didapatkan 10. Dibuka lagi bukunya yang kelas 4 dan kelas 5, ada materi KPK. Lah, KPK 5 dan 2 adalah 10. Lah 8 ini didapat dari mana? 10 dibagi 5 hasilnya 2. Lalu kalikan dengan 4, hasilnya 8. Yang ini 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Lah sekarang dua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yakni 10. Sehingga bisa dijumlahkan 8 ditambah 5 sama dengan 13 Lah yang penyebutnya ini jangan dijumlahkan. Ini 10, ini 10, berarti penyebutnya tetap
10. Jadi hasilnya adalah 13/10. Ini sudah benar anak-anak. Cuma kalau sebuah pecahan memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebut, 13 kan lebih besar dari 10, bisa dijadikan pecahan campuran menjadi 1/3/10. Oke, materi ini saya kira semuanya sudah paham. Ini hanya materi mengingat penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Lah, yang saya kasih contoh ini adalah penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Ternyata ini berlaku juga pada pengurangan. Oke ya, semuanya sudah paham. Sekarang kita ke materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Ini ada di LKS halaman 23. Oke, sekarang perhatikan, yang pertama menjumlahkan pecahan campuran. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Ini tetap jika penyebutnya sama, berarti bilangan yang ada di bawah itu sama. Bagaimana contohnya? Saya kasih contoh yang sama dengan di LKS. Contohnya 41/5 ditambah 31/5. Oke, ini adalah pecahan campuran. Mengapa disebut campuran? Karena ada bilangan asli dan bilangan pecahan campuran. Ditambah 31/5. Oke, sekarang jumlahkan bilangan aslinya, kelompokkan, kemudian yang pecahan juga dikelompokkan. Dalam pengelompokan ini dikasih tanda kurung supaya tidak rancu antara bilangan asli dan bilangan pecahan yang dikelompokkan. 4 ditambah 3 dikelompokkan, 1/5 ditambah 1/5 dikelompokkan. Oke, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Lah yang ini mudah sekali. 1 tambah 1 sama dengan 2/5. Ini sebagai penyebut, karena sama tetap 5, sehingga hasilnya adalah 72/5. Oke, sekarang ini yang penyebutnya sama, saya kira tidak ada masalah. Yang kedua, lah bagaimana jika penyebutnya tidak sama atau berbeda? Lah ini yang paling disukai anak-anak. Contohnya saya juga buat di LKS sama 5/1/3 ditambah 3/1/7. Wah, kalau ada soal seperti ini jangan langsung wah sulit pak. Kalau sampean bilang sulit, lah nanti di otak sampean juga akan sulit. Nah, jadi dicoba dulu, jangan bilang sulit dulu. Ingat, kata sampean dulu, matematika itu menyenangkan dan sangat mudah jika dikerjakan. 5 dan 3 ini dikelompokkan. Oke. 5, 3 sampean kelompokkan, kemudian yang pecahan juga dikelompokkan. 1/3 ditambah 1/7. Oke, 5 ditambah 3 dikelompokkan di sini, hasilnya 8. Lah yang ini dua pecahan ini 1/3 ditambah 1/7. Ini kan tidak sama penyebutnya, maka disamakan dulu menggunakan KPK, yakni kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 3 dan 7 adalah 21. Oke, 21 kemudian dibagi dengan 3 hasilnya 7. Kemudian 7 sampean kalikan yang atas 1. 7 kali 1 hasilnya 7. Oke, sekarang yang satunya 21 dibagi 7 hasilnya 3. 3 kemudian dikali 1 hasilnya 3. Lah sekarang dua pecahan ini sudah sama, hasilnya 7/21 ditambah 3/21, hasilnya 8/10/21. Saya ulang kembali,
hasilnya 8, 10 per 21 ya. Oke, sekarang kita lanjut mengurangkan pecahan. Nah, ini sama aturannya dengan penjumlahan tadi. Yang pertama, mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contoh soal sama dengan di LKS. 9 dikurangi 3 per 4. 9 ini bilangan bulat, dikurangi 3 per 4 bilangan pecahan. Maka sampai pecah dulu. Yang 9 ini menjadi 8 ditambah 1. Ini satu cara ya, nanti ada cara lain. 8 ditambah 1 dikurangi 3 per 4. Ini dikurangi ya, sama dengan 8 ditambah 4 per 4. Ini dari mana? Ini 1 ini disamakan dengan 4 yang bawah. Jadi 1 ini dibuat menjadi pecahan 4 per 4. 4 per 4 itu kan 1. Ingat, kalau ada bilangan bulat per bilangan bulat yang sama, itu hasilnya sama dengan 1. Berarti 8 ditambah 4 per 4 dikurangi 3 per 4, hasilnya 8. Lah ini dikurangi 4 dikurangi 3 sama dengan 1 per 4, hasilnya 8 1 per 4. Oke, sekarang yang kedua, mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan campuran. Sama dengan yang atas, cuma yang dikurangi nanti adalah tetap bilangan bulat. Lah yang mengurangi adalah pecahan campuran. Oke, ini contohnya 4 dikurangi 21 per 2 sama dengan 4 dikurangi. Lah ini pecahan campuran, sampean jadikan pecahan biasa. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 per penyebutnya tetap 2. Oke. Nah, hasilnya 4 dikurangi 5 per 2. Lah ini sama dengan poin nomor 1 tadi. Bilangan bulat dikurangi dengan pecahan biasa. 4 ini dijadikan pecahan 8 per 2. 8 per 2 sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya 4 kan. Lah berarti 4 ini sampean jadikan pecahan biasa 8 per 2, kemudian dikurangi 5 per 2, hasilnya 3 per 2. Ini sudah benar anak-anak. Cuma kalau ada pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut, dijadikan pecahan campuran agar lebih indah. 3 per 2 hasilnya sama dengan 1 per 2. Oke, sekarang yang nomor 3, mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Lah, pecahan campuran dikurangi pecahan campuran. Bagaimana contohnya? Lah yang ini 3 4 per 3 dikurangi 1 per 2. Lah ini sama dengan yang tadi. Kelompokkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. 3 dengan 1 dikelompokkan. Oke ya, 3 kurangi 1. Sekarang yang ini 4 per 3 dikurangi 1 per 2. 3 kurangi 1 sama dengan 2. 4 per 3 dikurangi 1 per 2. Lah ini karena penyebutnya beda, disamakan dulu menggunakan KPK. Hasilnya langsung ini 2. 8 per 6 dikurangi 3 per 6. Hasilnya sama dengan 2. 8 kurangi 3 berapa? 5 per 6. Oke ya. 6 dari mana ini anak-anak? 6 ini didapat dari KPK nya 3 dan
2. Ingat ya. Nah, ini untuk materi mengurangkan pecahan. Dari 2 materi ini, antara menjumlahkan pecahan dan mengurangkan pecahan ini silakan dipelajari lagi di LKS halaman 23 dan 24. Kalau ada kurang jelasnya, nanti insya Allah bulan depan akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Nanti Bapak akan jelaskan kembali. Lah anak-anak, lah ini terakhir kita pasti ada tugas. Ingat ya, kalau matematika tanpa tugas, ingat bagaikan apa? Bagaikan sego kucing tanpa karet, ambiar. Lah maka dari itu saya kasih tugas, nggih. Apa tugasnya? Kerjakan latihan soal di LKS sampean yang ada di halaman 24, poin A dan poin B. Nah, jangan khawatir, dikumpulkan saat pembelajaran tatap muka ya. Tapi jangan nyantai, dikerjakan bulan depan aja, jangan ya. Dicicil tiap hari 1 soal atau tiap hari 2 soal. Lah nanti pada saat pembelajaran tatap muka dikumpulkan. Ingat, LKS halaman 24, poin A dan poin B. Lah kemudian di soal tersebut ingat, dikasih caranya yang jelas, ditulis menggunakan ballpoint hitam. Jangan hanya jawabannya saja ya, dikasih cara. Kalau nanti nggak ada cara, bagaikan apa? Bagaikan sate tanpa daging, sundu etok ya. Nah anak-anak, alhamdulillah, semoga materi bab 2 ini, yakni bab operasi hitung pecahan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran kali ini, anak-anak faham dan ilmunya barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.